melihat dirimu hadir. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Sugianto bin Soleman, saya nikahkan, saya kawinkan anak kandung saya Esti Adityarini kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 15 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Esti Adityarini putri kandung Bapak dengan mas kawin emas 15 gram tunai. Hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat kesenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. Ku tak bisa menebak, ku tak bisa membaca.
Kau buatku bertanya selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu. Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin inilah yang terindah. Begitu banyak bintang seperti pertanyaanku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu. Menyalurkan syahwat secara sehat dan akan selamat dunia dan akhirat. Karena banyak orang yang hanya ngelempengin dan ngelemesin urat, pergi ke tempat-tempat maksiat, akhirnya celaka dunia dan akhirat. Nikah adalah solusi yang tepat. Islam adalah agama fitrah, agama yang suci, agama yang memberikan solusi. Islam agama suci dan agama yang memberikan solusi. Bahwa manusia senang dengan pasangan jenisnya, itu namanya fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin ila akhir ayat. Telah dihiasi zuyyina linnas kepada manusia hubbus syahawat, cinta nafsu, syahwat, keinginan, kesenangan laki-laki kepada wanita. Di sanalah yang disebut dengan fitrah manusia, fitrah makhluk senang dengan pasangannya. Nah, kalau sudah seperti itu harus ada solusi. Maka Islam memiliki solusi yang tepat dengan cara nikah namanya. Jadi nggak sembarangan orang demen sama orang main ambil aja, main comot aja, main taikin aja, nggak boleh. Kalau kambing bisa aja kambing, manusia nggak boleh. Ada salurannya, ada tata caranya, yakni dengan menikah. Ini penting buat kita. Islam memiliki aturan di dalam pernikahan. Ada syarat dan rukunnya. Kalau ditanya rukun, bapak-bapak pasti hafal. Ada berapa rukun nikah, Pak? Ada berapa? Jangan pura-pura. Kemarin udah ngapalin, kan pengen kawin lagi. Ya, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Saya pengen tahu, pengen uji nyali. Orang-orang sumber waras berani nggak teriakin kan? Pengen kawin lagi nggak? Ketahuan takut sama bini. Disuruh nikah juga berani. Kagak nggak dengar bininya? Dengar? Nggak boleh-boleh aja, bapak yang mau nambah ya nggak apa-apa. Ya. Perempuan sekarang 1:6, Pak. 1 laki 6 perempuan. Kalau kawin cuma 1, 5 nganggur. Kesian gak, Pak? Kesian gak? Lah, ngomong doang. Sama kayak saya juga. Berani ngomong doang. Kita mah kayak cecak makan kapur, celak doang. Bisanya begitu. Bukan takut sama bini, bukan. Ya, Pak ya. Memang rada-rada kagak kuat. Karena orang yang memiliki syahwat yang kuat boleh. Nah, kalau bapak ya pengen 4, 1 aja 15 menit kok. Apa, Pak? Kalau maksudnya
Apa? Nih, kembali lagi. Nikah itu di dalam Islam ada aturan. Ada aturannya. Kan ada bahasa dua, Pak. Ada nikah, ada kawinnya. Betul nggak, Pak? Di kita nih ada kalimat nikah, ada kalimat kawin. Kalau di Jawa apa, Pak? Di Jawa nikah itu apa? Rabi maning. Rabi. Ya Rabi mah ya bahasa Cirebonan. Ya. Banyak. Nikah atau kawin ini sebuah bahasa yang lumrah di kita sebagai bahasa yang masuk dalam bahasa Indonesia. Yang pengertiannya hampir sama tetapi memiliki nuansa yang berbeda. Kalau kawin itu umum sebetulnya, umum. Jadi apa saja dengan bahasa kawin. Binatang kawin. Kambing sama kambing kawin, kucing sama kucing kawin, ayam sama ayam kawin. Agama lain juga memakai kata kawin, tidak nikah. Ya, orang Kristen perkawinan namanya. Ya. Nikah itu khusus buat orang Islam. Luar biasa. Nikah itu khusus buat orang Islam. Makna dasarnya artinya bersetubuh gitu. Tapi akad yang menjadikan sahnya hubungan laki-laki dengan perempuan, yakni dengan ijab dan qabul. Itu nikah. Adapun masalah walimah, pesta mah ada sunnah, ada mubah. Kalau walimah habis nikahin kemudian selamatan, sunnah. Pesta mubah, mau dibesarin, mau dikecilin, boleh. Tergantung kita punya modal apa kagak. Cuma jangan nekat, karena banyak orang yang pesta nekat. Apalagi zaman sekarang dimodalin sama tukang tenda. Iya, tinggal ngomong aja sama Jamdani, mana datang orangnya. Ya, tinggal ngomong aja sama tukang tenda, dimodalin dari mulai tendanya segala macamnya sampai kalau kita pengen ada musik organ tunggalnya, dimodalin bro. Cuman giliran nanti orang kondangan amplopnya dikasihin dia, kita nggak bisa apa-apa. Tuh nekat. Ya, buat kita kesederhanaan lebih diutamakan. Pesta mubah, silakan mau bagaimanapun, nggak ada masalah. Selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ya, selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Karena kita kan minta supaya didoakan syukuran. Bagaimana bentuk syukuran kalau yang dihadirkan kufuran dengan maksiat. Nah makanya pernikahan walimah sunnah, pesta mubah. Nah kemudian apa saja yang tadi sebutkan rukun 5 itu? Ada laki-laki, pertama mempelai laki-laki. Yang kedua ada mempelai perempuan, harus ada, tidak fiktif. Walaupun tidak dihadirkan pada saat itu. Ada, yang penting bukan sekedar omongan doang, orangnya ada. Adanya nggak mesti di tempat. Bisa saja yang satu ada di Ketapang, yang satu ada di Jawa, boleh. Perempuannya ada di Ketapang, lakinya masih di Jawa, diwakilkan, bisa. Atau sebaliknya, perempuannya adanya di Jawa, nikahnya di Ketapang, bisa asal ada walinya. Karena itu setelah tadi 2 mempelai laki-laki, 1 mempelai laki-laki, 1 lagi mempelai perempuan, maka yang keduanya itu, yang ketiganya harus ada wali, adanya yang sekandung, sebapak, nah, kemudian baru nyamping dan sebagainya. La nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali, tidak sah nikah tanpa wali. Makanya sekarang banyak aliran-aliran yang aneh-aneh. Di Indonesia jualan apa saja laku, Pak. Benar. Termasuk jualan aliran sesat. Yang ngaku nabi aja ada pengikutnya. Ngaku nabi ada pengikutnya. Kemudian dia betapa di gunung di Bogor, gunung apa, Pak? Gunung Sindur ya. Gunung apa? Salah. Ya pokoknya di sana di Gunung Sindur di Bogor. Iya. Pulang bertapa 40 hari, pulang bawa ilham. Yang kita tahu orang kalau pulang dari Bogor bawanya talas. Bawa ilham. Ada aja lagi pengikutnya. Ahmad Musad. Ada lagi perempuan, dia edan.
Lihat Adam. Pertama dia ngaku jadi kawin sama Jibril. Kawin sama Jibril, Jibril demen sama dia. Ya. Anaknya ngaku lagi jadi Jibril. Ada aja pengikutnya. Sekarang kita main. Ada lagi di antara Cirebon sama Indramayu, namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Ya, nabinya Tukimin. Nabi aja nggak keren, namanya Nabi nggak keren. Tukimin. Kalau Nabi Muhammad enak, kita selawatan ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba ganti Tukimin. Ya. Pakai selawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada aja pengikutnya. Aliran apa yang di Indonesia kagak laku? Bahkan di Cianjur, ya Cecep namanya itu, ingat Nabi. Ada aja ketemu aja. Dan hebatnya orang itu ikut, aneh. Bahkan ada yang ngaku Tuhan di daerah Indramayu, Cirebon, kemudian ada aja pengikutnya. Aku di Indonesia laku yang begitu model. Ya, banyak aliran-aliran sesat. Kita ahlus sunnah wal khawatir dengan aliran-aliran sesat. Nikah nggak perlu pakai wali, cuman ketemu di jalanan, di pojokan, ya di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah perjalanan, lu demen sama gua demen sama lu, udah jadi wakilin lu. Makanya bapaknya sekarang udah tuh semua KUA sudah kasih catatan deh ya. Bapaknya ijab kabulnya dari mempelai laki-laki. Kata bapaknya, saya nikahkan engkau bulan, saya nikahkan engkau dengan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya, anu bin anu, gitu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat berikut masjidnya. Siapa Pak kalau di sini? Amir, penghulu. Dianya masih ngejedok di situ aja. Kalau mau mewakilin jangan ngejedok di situ, oke? Tapi ngewakilin. Nah, makanya sekarang sudah boleh diatur tuh, yang nikahin semua bapaknya, walinya, dan walinya. Kemudian 2 orang saksi harus yang adil, yang paham dengan hukum-hukumnya. Kemudian jangan yang fasik. Ya, kalau pesek boleh, fasik pilih-pilih dulu untuk jadi saksi, pilih-pilih dulu. Ya, karena ini termasuk bagian daripada akhlak dalam Islam. Cari tuh yang pakai peci, ya ada pecinya tutupin gitu. Wah ini penting nih saksi nih, supaya begitu nanti ijab kabul dia bilang sah, paham dengan apa yang dia bilang sah itu. Jangan comot aja di jalan belum jadi saksi ya, belum apa-apa ijab kabul udah sah, belum selesai sah. Nah ngolimanya baru ijab dan kabul. Ini rukunnya. Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar rukun. Nikah itu bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, bukan. Tapi ada tujuan lebih daripada itu, memperbanyak keturunan dan keturunan-keturunan yang soleh. Kalau cuma sekedar keturunan-keturunan yang tidak soleh, nyempit-nyempitin dunia, kerjaan ini sampah masyarakat. Anak-anak yang soleh dan soleha, bila perlu setiap rumah ada 1 hafidz Quran. Setiap rumah, 1 rumah anak kita jadikan hafidz Quran. Di sini ada Darul Quran, ada pesantren-pesantren yang lain. Itu masukin anak-anak kita. Didik oleh kita dari sekarang, perdengarkan itu kalimat-kalimat yang baik. Tetapi kalau pengen itu anak yang soleh dari awal pembentukannya, dari awal ketika menikahnya, dari pasangannya yang baik, ijab kabulnya juga yang baik. Kemudian setelah itu malam pertama, malam pertama membuka duren. Mau apa Pak? Duren. Belah duren. Jangan main gedebak-gedebuk aja. Bapak begitu nggak? Kaki masih kotor, main nyemplak aja. Ngapain dulu? Tuh kamar mandi dulu, wudhu dulu. Ya. Kemudian kalau boleh mandi dulu, wudhu dulu. Kemudian apa? Sholat sunnah dulu. Itu sholat sunnah, ya baca Quran dulu, zikiran dulu. Kemudian ketemu istrinya, pegang jidatnya, salam dulu. Ya, assalamualaikum ya rahmah. Tahu-tahu ya Allah Akbar. Subuh. Dengan tahu coba Allah menjannib
Tegak doa nih kalau bikinnya nih, bikin bocahnya. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya setan kagak ikut nyemplak. Iya. Begitu kita melakukan hubungan suami istri, steril dari setan, steril. Awali dengan itu tuh, baca doa dulu. Kemudian setelah itu, ya ketika mengandung anak, maka berikan tuh makanan-makanan yang halal. Cari yang sehalal-halalnya, hasil keringat sendiri. Itu berikan kepada anak kita. Jangan cari kotoran-kotoran, jangan cari yang tidak halal. Awali itu pembentukan anak yang soleh seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, memberikan keturunan yang soleh saja, tapi di sini ada nilai-nilainya supaya punya keturunan yang soleh. Itu mampu menjadi investasi di dunia dan di akhirat kita. Betul Pak. Kita sekarang lagi pusing Pak. Generasi sekarang, generasi yang akhlaknya itu keluar dari keinginan kita. Bukan lagi akhlakul karimah, tetapi akhlakus sayyi'ah. Akhlak anak-anak muda sekarang itu banyak yang nyeleneh. Tetapi memang anak sekarang lebih pinter Pak. Anak zaman dulu, tahu anak zaman dulu Pak? Tahu anak zaman dulu? Udah pada mati. Dulu nih anak-anak tuh pada takut sama orang tua. Ya dari fisik aja zaman dulu zaman sekarang udah beda. Zaman dulu anak-anak pada kuntet-kuntet. Ya, bagaimana nggak kuntet? Makannya gesek. Udah gitu makan ayam juga cuma 2 peristiwanya. Kalau nggak ayam yang sakit, dia yang sakit. Di zaman dulu kuntet-kuntet, kurang gizi, kan gitu ya. Kalau anak sekarang badannya bongsor-bongsor, makannya susu, makanan-makanan juga sekarang udah macam-macam yang kita dulu nggak kenal. Sekarang ada hamburger, hotdog, hot panas dog anjing. Ya, dulu makanannya apa? Paling banter kita dulu yang jajan makan sagon. Sagon udah kagak ada tuh sagon ya. Begitu makan kita ngobrol muncrat. Nah, itu sagon namanya. Dulu, nah sekarang udah macam-macam makanan. Tetapi orang dulu memang makannya sederhana, apa saja yang ketemunya. Tetapi akhlaknya kepada orang tua masih terjaga. Ya Pak ya, masih salaman. Begitu jalan tangan masih ngengser, permisi. Itu anak-anak zaman dulu kita masih tahu tuh gitu tuh. Saya belum pernah sekarang lihat anak ngengser kaki kalau harus permisi gitu. Bener itu Mang. Saya tanya jujur, ada nggak gitu? Kemudian masuk ke rumah ngengser tuh, misi Pak. Saya tanya jujur, ada nggak yang gitu? Kalau zaman dulu, akhlak itu saja udah. Cium tangan, anak itu kepada bapak sekarang hampir hilang. Ada orang cium tangan ke pipi sekarang begitu bocah. Lah, nggak dihirup, yang bagus dihirup tuh. Begitu dicium. Ini mah enggak di pipi. Ya bocah begitu nggak? Makanya bocah ngapain? Ada atau tidak? Gitu. Nah, itu bocah. Akhlak sangat berbeda. Dulu mungkin makanan kita adalah makanan-makanan yang secara gizi kurang, tetapi banyak makanan yang halal diambil dari orang tua kita. Karena itu pertumbuhan badannya mungkin tidak sekuat, tidak sehebat, tidak sebesar anak-anak sekarang, tapi pertumbuhan akhlaknya luar biasa. Anak sekarang bongsor, kecil umurnya, badannya udah gede, udah kayak bapak-bapak. Betul nggak Pak? Kita sekarang anak kita kalah tinggi. Kenapa? Makanannya luar biasa. Tetapi banyak anak-anak sekarang akhlaknya di luar batas dari keinginan kita. Sopan santun yang hilang. Sebuah pertanyaan, kenapa seperti itu? Why? Kenapa? Karena tadi kemungkinan banyak polusi. Ketika kita mendidik anak, ada pendidikan lain kepada anak kita yang bercampur. Yang akhirnya anak kritisnya kritis yang tidak membangun. Melawan sama orang tuanya dianggap sebuah kebaikan. Wah ini di zaman modern Mbak, dulu mah boro-boro kita nyautin sama orang tua, takut. Anak sekarang kita ngomong, nyautnya luar biasa. Makanya dulu anak takut sama orang tua, sekarang orang tua takut sama anak.
Nah itulah, mudah-mudahan dengan pernikahan menjadikan kita seorang ayah nanti nih, ya. Kan ini udah pernah nikah semua nih ya. Ada yang belum nikah Pak? Kalau ada yang belum nikah, kumpulin rame-rame, nanti Musyola Nurul Iman pengen ngadain kegiatan nikah massal. Tuh, ada yang tepuk tangan. Iya, nggak apa-apa, sekali-sekali jangan sunat massal dulu. Tapi kalau berdua, Ustaz saya pengen daftar dua, nggak apa-apa. Sunat massal sekaligus nikah massal. Wah, berarti belum sunat ya. Boleh, kita nikahin. Nanti tuh Nurul Iman kita ngadain. Ya. Baik, bapak-bapak, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tujuan pernikahan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Wa min ayati, dan di antara sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, telah diciptakannya pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan, agar mendapatkan ketentraman, agar mendapatkan kedamaian di dalamnya pernikahan. Tujuan itu supaya orang itu dapat kedamaian, dapat ketenangan. Cuman berapa banyak sekarang orang yang justru dalam pernikahan hancur, di rumah tangganya selalu ribut. Belum lama saya menghadiri perceraian, Pak. Saya diminta untuk menghadiri perceraian, sudah ogah-ogahan. Ya, kenapa? Di Tiga Raksa, saya lihat daftar itu janda banyak banget. Pada saat itu yang bercerai banyak banget di pengadilan. Daftar janda banyak banget. Kalau bapak mau daftar boleh juga. Pernikahan yang gagal, banyak orang yang kemudian bercerita, saling menyalahkan, saling membuka aibnya. Oh, ini gara-gara perempuannya Pak. Oh, kata perempuan gara-gara laki-lakinya. Ternyata gara-garanya adalah setan gepeng. Nih setan gepeng ini. Ya. Apa namanya Pak? Apa namanya? Setan gepeng. Ya. Gara-gara ini perempuan bikin status Facebookan, dapat selingkuhan, dibawa kabur-kaburan, lakinya belingsatan, pada akhirnya anaknya juga ikut tawuran. Banyak akhirnya berantakan rumah tangga. Laki-lakinya juga demikian. Ada sih yang gak begitu, cuman begitu tidur perempuan main HP aja, lakinya ditonggengin. Kapan bikin anaknya? Itu ternyata nih kalau kita nggak mampu nih menjadikan ini manfaat, akan jadi hancur nih, baik anak maupun rumah tangga. Ngunci HP-nya dipegangin aja, sampai-sampai dibawa ke kamar mandi, berarti nah itu dia. Karena ada yang ngadu, Ustaz, itu di laki kita itu, emang kenapa? HP-nya ke WC dibawa. Nah lu ngapain? Apa dikunci Pak Ustaz? Saya bilang ambil kunci Inggris, getok. Laki-laki begitu, perempuan juga sama. Laki-laki ngadu, Pak Ustaz, saya pengen tahu ini istri saya punya ilmu apa? Emang kenapa? Kalau malam saya lihat wajahnya terang, padahal tidurnya pakai selimut. Saya bilang HP-nya nyala tahu. Gitu. Hati-hati. Jadi kembali lagi, yuk, kondisi sekarang kita sadari bahwa begitu banyak tantangan dalam rumah tangga kita. Bentuklah rumah tangga yang mau menikah dari awal menikah. Kalau sudah menikah, dari sekarang kita niatkan untuk memperbaikinya. Kalau ada sesuatu kesalahan, rumah tangga itu tidak semudah apa yang kita kira. Namanya juga rumah tangga. Jangankan berumah tangga, berumah saja tanpa tangga, bikin rumah itu gak gampang. Modalnya kudu banyak, pengetahuannya kudu banyak. Bikin pondasi dulu kan gitu ya, harus ada tiangnya kuat, kemudian ada dindingnya, atapnya dan sebagainya. Apalagi berumah tangga itu gak mudah, maka harus pondasinya kuat, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berumah tangga, kalau memang ada persoalan rumah tangga, hadapi dengan baik. Banyak perceraian karena suami egois, istri egois. Akhirnya ribut, akhirnya tidak ada yang ngalah, dan berakhir di pengadilan agama. Naudzubillah, ini dari yang saya lihat kemarin seperti itu, egois. Begitu sudah terjadi perceraian, penyesalan kedua-duanya. Nah, sebelum terjadi itu, kita sekarang benahi. Kalau kita tidak suka dengan istri kita, maka cari yang paling kita sukai. Oh, istri kita cerewet, biarin. Memang perempuan kerjaannya begitu. Perempuan kalau nggak ngomel namanya bukan perempuan. Orang gagu aja ngomel, ya, itu perempuan. Biarin aja. Satu ketika di zaman Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, ada seorang sahabat datang ke sana Umar, pengen ngaduin bininya. Bininya cerewet banget, rewel banget, diomelin dulu sampai tidurnya di pos ronda. Ada pos ronda kali itu ya? Ya, karena apa? Bininya ngeselin. Begitu mau ngetok pintu, assalamualaikum, baru dia mau assalamualaikum, ngeliat Amirul Mukminin presiden pada saat itu, ya, Umar ibn Khattab lagi diomelin sama bininya. Dia diem aja. Dia mau ngomong, waduh, gua mau ngadu sama dia diomelin. Jadi balik lagi. Begitu balik ketemu Umar, sini. Ditanya, mau ngapain? Saya tadi mau ngadu, bini saya ngomel mulu. Amirul Mukminin lagi diomelin sama bininya. Apa kata Sayyidina Umar? Biarkan, dia memang capek mengurus anak-anak kita. Ntar juga udah capeknya mah dia diem. Itu luar biasa bijaknya seorang suami. Jadi udah, antepin aja. Nah itu, bilang sama istri, kalau kita sama-sama nggak senang, saya nggak senang dengan mama. Mama apa? Panggil apa? Apa boe? Saya mau tanya, jujur apa? Udah diem-diem aja, diem-diem ngantuk Pak. Udah saya tutup dah. Bilang, Ma, saya nggak senang dengan mama. Kata mamanya juga, saya juga nggak senang sama papa. Saya nggak senang sama kamu. Kata istrinya, saya juga nggak senang sama lu. Kalau nggak senang, ayo kita ke kamar. Mari kita senang-senang. Cukup, selesai urusan. Ya, itu solusi buat kita. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita. Saling pengertian hubungan rumah tangga. Karena nasihat buat pengantin perempuan, pengantin yang baru mah nggak manfaat. Kenapa? Karena pengantin baru mah semuanya enak, serba enak pengantin baru mah. Nggak butuh nasihat, lagi enak-enaknya, lagi adem-ademnya, lagi senang-senangnya, lagi seperti raja maratu. Yang perlu nasihatin mah nih pengantin-pengantin bau yang udah nggak ser lagi sama bini. Iya, biar dipeluk seruan gerak tahu. Coba kalau yang baru mah ketemu ujung jari aja udah ser. Iya. Ini kalau kayak bapak-bapak nih umur 60 tahun dipeluk sama bini juga gerak. Ya, udah ngap aja. Nah ini yang perlu nasihat. Yuk kita bangun rumah tangga kita yang diridhoi oleh Allah, dan sunnah menjadi buat kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang Allah ridho, punya keturunan yang soleh, sehingga Islam menjadi jaya, khususnya di Ketapang yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan Warsita yang insya Allah besok akan hajat. Hari ini sudah undang kita doakan mudah-mudahan hajat beliau insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari halangan dan rintangan, tamunya insya Allah datangnya dengan banyak, dan kemudian juga yang hadir semuanya menjadi berkah dan sehat. Kita doakan juga anak beliau Ananda Esti dan Bian, insya Allah nanti akan besok ya, akadnya tidak halangan dan rintangan, menjadi pasangan yang bukan hanya dipasangkan di dunia saja, tapi nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Pohon malam di dalamnya dikasih selasih. Berhubung sudah malam, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan wa'ilaikumsalam yang telah
disampaikan oleh guru kita yang begitu gamblang. Mudah-mudahan atas yang disampaikannya bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, dan wabil khusus kepada calon pengantin yang insya Allah besok akan menikah, dan kita doakan mudah-mudahan nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, digolongkan menjadi orang-orang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya itu acara terakhir, itu akan penutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhyiddin. Kepada beliau waktu kami Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina abdil awalin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina abdil akhirin wa barik wa sallim wa sallallahu ta'ala kulli syai'in ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kami kal karim bagi sultani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan jina bihamdil ahwali wal afat wa takbirana bihamdil hajat wa tukairuna bihamdil syai'at wa tarquna biha ya Allah innaka ala darajat wa tubalikuna biha salwayatin jauh khairat wa fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil sama Qur'anul Qur'anil azim wa ma'allahu min la ilaha illa ma samana min subhanallah bihamdih hadiyatan minna wa sila rahmatan mimma wahi balikana bila barakatan sabilah barati habibina wa syafina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al ijabalahu minan nar Allahumma ij'al qala minan nar wa ta'ala ma baina yadayhi summa ila rabai wa ihman anbiya'i wal mursalin summa ila rahimani tamaknaha huna bisababi ajlih ij'alallahu masama jalika minna ilaih summa ila ruhi ya ahlal kubur usul tura itona bin bulan summa ila risyatra dari bin bulan summa liat mawasuhi raya bin sura itona summa ila ruhi kisban dini binti setra drio Sumailas hadila sono bin Pawirodiono Sumaila Ruhi Klidin bin Ngamek Sumaila Ruhi Sunten binti Justiko Sumailu Parto Dayat bin Pulan Sumari Kemi binti bin Pulan Sumaila wal muslimina wal muslimat uminina wal mu'minat al-ahya minhumul amad wa tabi bainana bainam bil khairat waghfir wa anta khairur rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal qawasimana min kulli balai dunia jabil akhirah wa faralana berahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubih ya mu'id ya rahim ya wadud amin bihalalika haramika masyatika wa bifadlika aman siwak. Allahumma iman bika wa tasdiqa bi kitabika wa itbani sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa nahyin alaina fi sakratil maut wa najatan minal alafain dari syam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan amin. Biar maladoi. Allahumma karim wa bi haqqil Fatihah, bi syiril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi darajatil Fatihah.
يا فرج الهم يا كشف الغم يا من العذاب يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم دعوه سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام واخر الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Alhamdulillah, tuntas sudah acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan acara ini doa yang sudah ditutup dengan doa mudah-mudahan akan menjadi keberkahan buat kita semua dan buat keluarga.